Kita mulai dari pertanyaan yang paling umum akan teman-teman tanya gitu ya. Apa itu hukum? Hukum adalah serangkaian hukum-hukum. Jadi hukum itu tidaklah sesuatu yang mudah ya kita artikan ya. Karena hukum tuh nggak semua tertulis juga. Cuman hukum yang sering kita mengerti, hukum itu undang-undang ya. Cuman sebenarnya nggak gitu juga. Hukum ini punya banyak hukum lagi di bawahnya. Karena hukum adalah suatu payung ilmu yang sangat besar. Entah hukum perdata, pidana, kekayaan intelektual, perpajakan, hukum keluarga, ketenagakerjaan, itu semua adalah bagian dari hukum gitu. Jadi teman-teman, latar belakang apapun tidak bisa lepas dari hukum, karena teman-teman tahu hukum itu ada di seluruh lapis kehidupan kita, entah di perusahaan, entah di kantor, dan juga sekedar bermasyarakat gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan melihat ya secara aktual, apa sih sebenarnya peran hukum itu. Nah, hukum adalah sesuatu yang memang ada untuk mewujudkan ketertiban sesuai tujuannya ya. Ada Roscoe Paul menyatakan law is a tool of social engineering. Jadi memang hukum adalah sesuatu yang diciptakan untuk membuat manusia itu hidup berdampingan dengan tertib atau merekayasa manusia yang tertib gitu ya. Kalau nggak ada hukum bayangkan saja ya teman-teman, teman-teman masuk ke masyarakat yang tidak mengenal hukum. Entah itu bukan hukum tertulis ya, hukum di situ nggak ada hukum adat, nggak ada etika, nggak ada apapun, teman-teman masuk situ pasti berantakan sekali itu. Jadi memang hukum itu sedikit beririsan dengan etika, bedanya hukum itu memang diatur gitu, sehingga biarpun memang nggak semua hukum itu tertulis, kan kita juga kenal istilah hukum adat gitu ya, itu termasuk salah satu kita juga mengenal istilah hukum alam ya, itu juga salah satu bagian dari hukum. Sehingga teman-teman juga nggak mesti sih hukum itu undang-undang, cuman hukum itu biasanya sifatnya formal dan tertulis. Sehingga ketika sudah formal dan tertulis, ada dasar untuk orang bisa menegakkan hukum itu. Entah misalnya ada orang mencuri atau orang menipu, itu jelas hukumnya tertulis sehingga mereka bisa dihukum gitu sih. Sehingga tujuannya emang supaya tercapai ya, ada kestabilan politik, ada kepastian hukum, kepastian hak dan kewajiban gitu. Sehingga memang kepastian penegakan hukum ini akan sangat berpengaruh pada stabilitas suatu negara gitu. Kemudian berbisnis itu juga dipengaruhi oleh penegakan hukumnya. Jadi seperti yang disampaikan itu tadi ya, hukum itu ada yang peraturan perundang-undangan, ada juga yang tidak tertulis. Misalnya hukum yang sifatnya adat gitu ya, atau pemahaman seorang ahli hukum, biarpun kalau nggak tertulis emang agak sulit untuk menegakkannya. Bahkan untuk yang perjanjian internasional ini, biarpun tidak dalam ranah kita sebagai masyarakat umum ya untuk menggunakan hukum internasional ya, tapi biasanya perjanjian internasional itu baru bisa dipakai di negara kalau sudah dibuat undang-undangnya yang berlaku di negara itu. Sehingga memang hukum itu luas, cuman yang bisa kita pakai itu biasanya yang tertulis. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, hukum itu memang perannya sangat luas di berbagai lapis kehidupan kita. Pembagian hukum itu memang secara umum itu kalau di Indonesia itu kan pidana perdata, tapi sebenarnya yang lebih tepat itu adalah ranahnya publik atau privat gitu. Kalau publik itu adalah kepentingan masyarakat umum, sehingga tujuannya jelas, hukum itu ada di masyarakat supaya apa? Supaya manusia itu bisa tertib, masyarakat bisa hidup berdampingan gitu tanpa ada konflik yang berarti, sehingga ketika ada yang macam-macam itu bisa langsung dihukum karena ada hukumnya gitu. Ada keadilan sosial, ketika ada kepastian pun juga hak-hak dari setiap warga negara, setiap masyarakat itu terjamin. Sedangkan di ranah privat, privat itu apa sih sebenarnya? Itu antara orang ke orang gitu. Ketika orang ke orang itu bergabung, itu kan istilahnya jadi organisasi. Tetap aja ketika organisasi jadi satu, mereka berhadapan dengan organisasi lain, itu juga jatuhnya tetap privat ya. Jadi misalnya bisnis nih, privat hukum itu mengatur hubungan bisnis. Katakanlah nih ada orang mau berbisnis partneran dengan orang lain. Partner tujuannya apa? Kalau rugi tanggung bareng, kalau untung diterima bareng-bareng. Kan bisa aja nih orang berbisnis ketika yang satu pengelolanya itu merasa untung, dia kabur gitu. Sedangkan kalau ada hukum biasanya ada kontraknya sehingga ada kepastian. Terlindungilah itu hak-hak dari pengusahanya yang memodali misalnya gitu. Sehingga di situ juga kepastian-kepastian ini bisa melindungi kekayaan personal perusahaan. Karena kenapa? Misalnya contoh sertifikat. Sertifikat itu melindungi kita dari tanah kita diambil orang. Sesuatu yang kita miliki itu diambil orang. Dan kalau ada apa-apa pun juga kita sama ya di masyarakat umum kan kalau misalnya ada orang melakukan kejahatan bisa dihukum. Nah, kalau dalam privat orang melakukan penyelewengan gitu itu bisa disengketakan gitu, namanya digugat tuh.